Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangersa Abah yang kita muliakan, mohon izin Pangersa Abah, para kiai, para wakil talqin, para ulama, para profesor, para sesepuh, serta semua yang hadir dalam manakiban malam ini, para ikhwan dan akhwat. Saya mendapat tugas untuk memberikan hikmat ilmiah pada malam ini. Semoga semua berjalan tertib dan lancar dengan karomah Abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wa ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa samarati wa basyiris sabirin allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim assalawatu min rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Para hadirin malam hari ini, ayat yang saya baca tadi kurang lebih artinya adalah sebagai berikut. Dan sungguh kami akan mencoba kamu dengan sesuatu ya, dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar ini? Ya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang mendapat ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tiga ayat ini saya kira sangat relevan dengan apa yang kita alami pada akhir-akhir ini. Saya kira semenjak adanya COVID, ya, kita telah mendapat cobaan yang luar biasa, ya, dan macam-macam cobaan yang diterima oleh kita ini. Ada yang kekurangan penghasilan, ada yang kemudian penuh dengan rasa ketakutan, rasa tidak aman, rasa cemas, rasa was-was, ya, takut pada corona, ya. Kemudian mungkin ada kekurangan rezeki, kemudian kekurangan penghasilan, mengalami sedikit kelaparan, ya, kekurangan macam-macam, ya. Mereka yang bertani, mereka yang berdagang, mereka yang mempunyai usaha dalam dunia pariwisata misalnya, kita melihat bagaimana semuanya kemudian macet, ya, dan kemudian berhenti, dan kemudian seolah-olah ya kita semua berada dalam situasi yang sangat sempit, ya. Tapi ya Allah berfirman, ya, memerintahkan kepada nabinya, ya, untuk menyampaikan berita gembira pada orang-orang yang sabar, ya. Ya, kita ucapkan saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita selalu mendapat cobaan, ya. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari cobaan ini karena memang ya sudah dalilnya bahwa kita harus dicoba, ya.
Dan berkenaan dengan COVID ini saya kira bukan satu-satunya wabah yang pernah berjangkit di muka bumi. Kita sudah bisa melihat ya bahwa di masa-masa yang lampau ada banyak wabah, bahkan juga di masa Rasulullah. Ya. Dalam sebuah hadis ya kita menemukan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ada orang bertanya kepadanya, apakah yang telah engkau dengar dari Rasulullah SAW tentang penyakit kolera ya, atau wabah? Usamah berkata, Rasulullah SAW bersabda, kolera itu siksa yang diturunkan Tuhan kepada satu golongan Bani Israel atau kepada orang yang sebelum kamu. Apabila kamu dengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datang ke situ. Dan kalau berjangkit di suatu negeri di mana kamu berada, janganlah kamu keluar dari sana untuk lari dari bahayanya. Ini hadis ini dimuat dalam hadis Sahih Bukhari. Dan kita tahu bahwa ini sangat relevan dengan apa yang kita alami dan inilah yang kemudian kita kenal sekarang dengan isolasi mandiri ya, atau karantina atau lockdown ya, mengunci diri sendiri ya, dan kita tidak pergi kemana-mana dan kita bisa melihat di sini ya, Rasulullah menyarankan jangan kita datang ke sana dan kita jangan keluar dari sana kalau sudah ada di dalamnya. Ya. Artinya dengan begitu kita tidak akan menyebarkan wabah itu kemana-mana. Ya. Jadi kita lockdown. Lockdown sudah ada pada masa Rasulullah SAW. Idenya sudah ada di sana. Ya. Nah, tapi mungkin ya kita sudah berusaha macam-macam, toh kita terkena juga dan kemudian kita mungkin sakit, ya kan? Tetangga saya ada yang terkena COVID, satu keluarga, ya. Ada yang meninggal, ada yang bisa bertahan, ya, dan akhirnya sembuh, ya. Jadi macam-macam memang dampak dari penyakit ini pada masing-masing individu berbeda-beda, ya. Dari Aisyah istri Nabi SAW, beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penyakit kolera, ya. Jadi Aisyah ini juga bertanya tentang kolera. Beliau lalu menceritakan kepada saya, penyakit itu adalah siksa yang diturunkan Tuhan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Tuhan menjadikannya rahmat bagi orang yang beriman. Oh, Tuhan menjadikannya rahmat bagi orang yang beriman. Seseorang yang ketika berjangkit penyakit itu tetap dalam negerinya dengan sabar dan tulus karena Allah, yakin bahwa tidak akan ada yang mengenainya selain apa yang telah ditentukan Tuhan baginya, maka untuk orang itu pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Ya, ini berita gembira untuk kita. Ya, insya Allah kita termasuk orang-orang ya yang beriman, ya, dan kita bisa sabar. Ya. Abah selalu menekankan pada kita untuk selalu sabar, ya, dan kemudian minta pertolongan Allah itu dengan sabar dan sholat. Ya. Ini yang sangat penting. Ya. Dan kalau toh kemudian itu terkena pada kita, ya, ya, maka kemudian kita akan mendapat pahala mati orang mati syahid kalau kemudian kita terkena dan meninggal. Ya. Ini kalau kita melihat hadis ini. Jadi ya sangat relevan dengan apa yang sering dikatakan apa. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Ya. Sehat dan sakit menjadi tidak ada bedanya. Ya. Karena kemudian kita ya sehat senang, ya. Sakit kita juga dapat pahala yang seperti itu. Ya senang juga kan gitu. Jadi sehat dan sakit kemudian tidak ada bedanya. Ini yang sangat penting ya. Sehingga kita tidak akan pernah mengeluh ya. Karena dengan demikian hidup ini akan terasa sangat enak ya. Tidak ada yang tidak enak ya. Adanya hanya enak dan enak ya. Atau enak dan enak sekali gitu ya. Nyaman dan nyaman sekali ya. Nah, inilah yang penting untuk kita resapi betul-betul ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya bahwa dia berkata suatu kali dia masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit panas ya. Kemudian saya memegang badan beliau dan berkata, "Engkau panas sekali." Beliau bersabda, "Benar.
Aku panas seperti panasnya 2 orang di antara kamu sekalian. Saya berkata, engkau mendapatkan pahala 2 kali lipat. Beliau bersabda, ya, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak ada seorang muslim di muka bumi ini yang ditimpa sakit atau cobaan yang lain, melainkan Allah menghapus dosa-dosanya sebagaimana pohon merontokkan daunnya. Ya. Kalau kita mendengar ini, maka sungguh ya, tidak ada yang tidak enak dan tidak ada yang tidak nyaman buat kita sebagai seorang mukmin dan muslim, ya, orang Islam dan orang yang beriman. Ya. Kita bisa menerima semuanya ya, dengan tenang ya, karena semuanya sebenarnya baik. Ya. Apa yang kelihatannya jelek, atau tidak menyenangkan, menyusahkan, di baliknya adalah kenyamanan, di baliknya adalah kesenangan. Ya. Jadi kemudian seandainya sakit pun ya kita tenang-tenang saja karena kemudian ya ini enak juga. Ya, orang sedang dibersihkan dosanya, ya toh. Untuk apa kemudian minta cepat-cepat sembuh? Ya, nanti kalau sudah bersih sembuh sendiri. Nah, kalau kita bisa menghayati seperti ini, maka hidup ini nggak ada yang sulit. Ya. Semuanya adanya hanya bersyukur. Ya. Sehat bersyukur, sakit bersyukur. Isinya hanya kita selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, tentu saja kadang-kadang kita sulit untuk bersabar seperti itu. Ya. Namun kita sudah punya senjata, ya, yaitu zikrullah. Ya. Kita banyak-banyak saja berzikir, ya, dan kita sudah tahu zikirnya, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebanyak-banyaknya. Ya. Insya Allah dengan itu kita akan menjadi orang yang sabar, kita bisa menghayati segala sesuatu datangnya dari Allah. Ya. Dan jika segala sesuatu datangnya dari Allah, maka tidak ada yang jelek. Ya. Semuanya pasti baik untuk orang yang beriman. Ya. Semuanya pasti menguntungkan buat kita. Ya. Karena itu kita tidak akan pernah mengeluh lagi. Ya. Adanya hanya bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Marilah kita betul-betul resapkan ya, zikir kita banyak-banyak ya, kita lakukan, tambahi terus zikirnya ya, baik yang zahir maupun batin ya, kita terus lakukan ya, insya Allah ya semuanya akan menjadi lebih ringan. Terima kasih kepada Abah, kita ucapkan Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang sedikit dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Sudah 10 menit lebih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alladzi la nabiyya ba'da. Ilahi anta maksudi. Waridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Untuk guru agung kita yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, para wakil talqin Syekh Mursyid, yang saya hormati pemangku manaqib dan yang saya hormati pengelola acara, Ikhwan Akhwat rahimakumullah.
Di dalam bertorikoh kita melaksanakan amalia apapun sesuai dengan petunjuk mursyid adalah untuk jangan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aplikasinya bisa kita lihat dari 3 parameter. Parameter pertama adalah arqan nasi aqalluhum hadisan anin nas. Orang yang paling lembut itu adalah orang yang paling sedikit ngomongin orang lain. Jadi kalau kita suka ngomongin orang lain, apalagi sampai panjang lebar, malah nggak ada kepentingannya dengan aktivitas kita sehari-hari, itu sebenarnya sudah berpotensi untuk menjadi orang yang berpenyakit gila. Dr. Kusumanto Setianegara pernah menjadi Direktur Kesehatan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Itu sempat membuat satu penelitian, di mana dari penelitian itu sendiri, 3 dari 1.000 orang penduduk Indonesia itu mempunyai gejala penyakit jiwa. Satu di antara gejalanya adalah apabila kita banyak ngomongin orang. Banyak ngomongin orang itu hampir bisa dipastikan bahwa yang diomonginnya adalah masalah kejelekan. Nah, jadi parameter pertama adalah arqan nasi aqalluhum hadisan anin nas. Sebenarnya di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, Abah telah memberikan satu pelajaran yang sangat berharga. Diam itu lebih bagus. Apabila kita melakukan tindakan apapun, paling tidak berbicara, itu ujung-ujungnya akan berpotensi ngomongin orang. Kalau diam itu sendiri dikatakan sebagai sesuatu yang baik, maka Abah pernah mengatakan, diam saja kita. Kalau ada yang berjawab, kalau nggak ada, diam aja. Itu adalah aplikasi. Aplikasi daripada parameter pertama. Saya ulangi, arqan nasi aqalluhum hadisan anin nas. Yang kedua, parameter bagaimana caranya kita menajamkan hati kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah anqan nasi ahsanuhum zonnan bin nasi. Orang yang paling bersih adalah orang yang paling berbaik sangka kepada siapapun. Buruk sangka kepada orang lain itu berpotensi untuk menumbuhkan rasa iri hati, untuk menumbuhkan rasa dengki. Nah, ternyata di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya ini, parameter kedua ini sangat difokuskan bagaimana caranya kita mengasah hati. Mengasah hati dalam artian bahwa ternyata setiap sesuatu itu ada pembersihnya. Dan pembersih hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna likulli syai'in qaswah. Pada setiap sesuatu itu sebenarnya ada karat. Sementara karat yang harus dibuang pada hati kita adalah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu parameter kedua. Sementara parameter ketiga aplikasinya adalah bahwa atqan nasi aktsaruhum khidmatan linnasi. Orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling banyak melayani masyarakat. Kalau kita hanya melayani diri sendiri, segala sesuatu berpikir hanya untuk diri sendiri, itu akan menumbuhkan sifat egois. Dan itu tidak dikehendaki. Sampai-sampai pada waktu kita melaksanakan tawasul, tawasul kan ada 7 ya.
Tawasul itu ada tujuh level. Pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kepada keluarga dan sahabatnya. Yang ketiga kepada Khulafaur Rasyidin dan yang setara. Yang keempat kepada ahli tafsir wal muhadisin. Yang kelima kepada ahli silsilah. Yang keenam kepada orang yang mendoakan kepada kita. Orang yang mendoakan kepada kita itu sendiri, disadari ataupun tidak, bahwa orang yang mendoakan kepada orang lain itu sendiri, apalagi yang didoakannya itu sendiri tidak tahu bahwa kita ikut mendoakan mereka. Itu sudah termasuk ke dalam kelas orang takwa. Sampai-sampai disebutkan di dalam salah satu redaksi tawasul itu adalah pada tawasul yang ke-6. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa masyaikhina wa masyaikum wa amwatina wa amatikum waliman ahsana ilaina waliman lahum hakun alaina waliman ausona wastausona wa qalladana indaka bidu'akil khair. Nah, ini termasuk ke dalam kategori itu. Gitu ya. Jadi bisa jadi kita bisa masih nyaman menghirup udara segar, kita masih bisa hadir di tempat manaqib online. Ini tidak menutup kemungkinan ini adalah hasil daripada doa orang lain yang kita sendiri tidak tahu, ikut mendoakan kita. Nah, ini termasuk ke dalam kategori atqan nasi. Jadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dikatakan atqan nasi. Aksaruhum khidmatan itu dalam konteks yang lebih luas, itu dalam semua aspek kehidupan. Semua aspek kehidupan apabila orientasinya adalah untuk berkhidmat, maka tidak ada salahnya sekecil apapun potensi yang ada pada diri kita itu diniatkan untuk berkhidmat kepada sesama manusia. Nah, karena di dalam kehidupan itu sendiri sampai-sampai bagaimana caranya kita bisa hidup tenang sebelum membangun rumah, sebelum pindahan rumah dan sebagainya, yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah karakter daripada tetangga. Al-jar qabla dar. Jangan sampai kita membangun rumah yang begitu megah, akan tetapi ternyata setelah kita berdomisili di situ, berdekatan dengan yang bersangkutan, justru masalah. Nah, ini justru akan mengurangi derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara takwa merupakan salah satu sifat yang perlu kita miliki karena takwa dapat mengundang turunnya barokah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu firman-Nya Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Jika seluruh penduduk bumi, jika seluruh isi kampung, jika seluruh komunitas manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, bukakan pintu barokah baik yang turun dari langit maupun yang muncul dari bumi. Dari yang namanya barokah itu sendiri bisa datang di berbagai arah. Kalau datang dari atas, ini untuk Saudi Arabia tidak perlu untuk mengharapkan hujan. Karena bisa jadi hujan itu hanya beberapa kali dalam setahun. Tetapi sepanjang tahun, orang-orang yang berumroh datang ke sana itu sendiri, itu sebenarnya bagaikan hujan. Pesawat datang setiap menit. Bahkan dulu pada waktu musim haji masih lancar, itu menjelang closing date, Bandara King Abdul Aziz Jeddah itu merupakan bandara terpadat di dunia. 5 pesawat, bayangin aja, 5 pesawat datang setiap 3 menit. Kurang dari 1 menit pesawat udah datang. Dan itu semuanya adalah membawa bekal. Dan bekal itu untuk dibelanjakan. Di sana di Saudi Arabia, itu adalah barokah yang datang dari langit. Belum lagi yang muncul dari bumi. Sekarang dunia mungkin masih dikatakan krisis dalam beberapa hal. Termasuk barangkali krisis dari bahan bakar. Sekali waktu 25 tahun atau 50 tahun yang akan datang, dunia akan mengalami krisis air. Ternyata cadangan air terbesar di muka bumi adalah di Saudi Arabia. Di situ ada Zam-Zam. Makanya tidak heran apabila ternyata memang barokah yang turun dari langit, barokah yang muncul dari bumi itu merupakan bagian daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan dan merealisasikan
iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kerucutkan, saya simpulkan lagi bahwa ternyata untuk mengasah ketajaman hati kita itu sendiri, paling tidak kita perlu untuk mengetahui 3 parameter. Parameter pertama adalah bahwa apabila kita ingin mengetahui arfan nasi, orang yang paling lembut dalam kehidupan itu adalah orang yang aqalluhum hadisan aninas, yang paling sedikit ngomongin orang. Yang kedua, arfan nasi, orang yang paling bersih adalah orang yang ahsanuhum zonan. Ahsanuhum zonan linnas, selalu berbaik sangka kepada orang lain. Sementara yang terakhir parameternya adalah atqun nasi, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, aktsaruhum khidmatan linnas, orang yang banyak melayani masyarakat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.